Hola gengs, morning, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Oke. Setelah resting berapa hari ya? Sekarang 23 kalau nggak salah. Sebentar saya cek kalender dulu ya. Oke, 23. Saya roasting 16 Januari 2021. Ini adalah kopinya sebentar saya. Oh, ini SHB Huehue Tenago dari Guatemala. Prosesnya full wash. Varietalnya Catuai, Caturra, Bourbon dan Typica dengan notesnya floral, fruity, citrus, acidity, medium body. Ini seperti yang saya bilang udah saya sortir jadi 5 kategori, dan ini bin yang kategori kedua. Saya bikin espresso, lalu di roasting yang sama yang ini bin sortiran terakhir sebelum menjadi bin lanang. Ini di dark roast versi saya itu di medium dark, in between. Saya nggak punya alat memang untuk mengukur, tapi sekali lagi karena serba manual jadi semuanya by feeling aja. It's okay, karena bukan buat dijual, jadi buat eksperimen memuaskan hasrat terpendam saya untuk berkecimpung di dunia roasting ala-ala, supaya sekali lagi saya lebih menghemat budget untuk ngopi. Dark roast berarti udah 16 Januari, sekarang tanggal 23, udah seminggu lah ya. 16, 17, saya hitung dari 17 aja deh. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 hari resting. Oke lah, 8 hari resting untuk espresso. Aman-aman aja. Kita akan coba. Harusnya sih dia create rasa yang bombastis, oily. Oke, kita isi dulu binnya. Lihat di cahaya matahari sangat nggak terlalu oily, hanya di beberapa spot aja. Aromanya dark roasting, jadi cocok banget buat kopi susu biasa. Ini saya aroma kayak gini saya temukan di Starbucks. Oke, kita akan timbang dulu. Kita akan bikin espresso. Kayak gimana rasanya kalau dibikin espresso, lalu dari espresso itu akan saya cicipin bikin kopi susu kayak gimana ya. 16 gram. Sekali lagi bin sortiran kedua the best, sehingga menghasilkan kurang lebih bin yang homogen. Lalu saya akan giling. Nyalain dulu. Harusnya saya pakai si one zip presso, tapi harusnya serba manual semuanya, manual roasting, manual espresso, tapi oke lah. Aromanya dark ya, kalau kalian biasa saya temukan di Archipelago kayak gini. Bisa dilihat hasil gilingan saya. Yes, ada di Archipelago, ada di espressonya dark roast si Starbucks. Tapi secara color nggak sehitam se Starbucks. Kita akan tamping.
rata, semoga rata. Saya kadang suka nggak rata nih kalau tamping karena mempengaruhi ekstraksi, kemerataan ekstraksi. Air 94 derajat Celcius, saya akan kasih di 60, tapi saya akan, ini preheat versi saya, jadi saya akan buang sini. Sip. Lalu saya tambahkan air lagi di 60 tetap. Oke. Kita akan press bersama apakah hasil espressonya cantik atau bucuk. Kita lihat sih ya. Saya akan setting kamera ya gini nih, nggak mau fokus, gembel loh. Hello, oke, fokus ya. Kita akan press sedikit, kasih sentuhan. Kameranya kok nggak fokus ya, ampun deh. Saya gini deh ya. Oke, dia turun sampai sedikit merembes. Oke, 1 2 3. Kayak gilingannya terlalu halus sehingga dia create espresso yang sedikit mandek ya, mungkin akan over jatuhnya, tapi it's okay. Kita akan bikin dua, satu lagi yang gilingannya saya di set di dua pas ya. Oh iya, saya kehalusan gilingannya, sorry, saya salah lihat angka. Saya pikir 2, ternyata 1,5, sadis. Oke, saya lihat ini, sorry. Oke, ini hasilnya. Saya mesti bikin 2 karena ini udah terlalu over ekstraksi buat saya. Bentar ya, saya gedein. Yes, halo ya, ampun deh kameranya otomatis ya. Bentar ya. Oke, kameranya kacrut. Ini buat saya jadi agak over. Saya akan giling di gilingan ini nih. Harusnya saya set biasa di sini nih, 2,5, atau saya geser dikit. Ini gilingan yang udah saya sedikit naikin karena tadi kehalusan jadi over. Kita akan coba gilingan yang standar saya. Semoga hasilnya juga memuaskan. Kalau kita akan cobain dua-duanya aja ya nanti ya. Oke, 1 2 3. Ya, sip. Kenapa sih kameranya selalu ini ya, blurry gitu? Kenapa? Udah ada yang kerja bro. Hasilnya aneh, kameranya asli lagi error banget kayaknya. Lebih bright, lebih krema, lebih tebal, dan lebih organik. Kita akan cobain aja dua-duanya.
Kameranya payah nih. Ini adalah yang gramnya sih sama, suhu sama, jumlah air sama. Ini yang saya halusin lagi. Kita tes aromanya. Aromanya enak. Aromanya ini lebih lembut. Aromanya enak. Saya cobain yang ini dulu ya. 1, 2, 3. Oh, so dark ya. Ntar saya ambil minum dulu ya untuk menetralisir semuanya. Bentar ya. Habis tuh. Oke, saya cobain yang kedua. Aromanya, memang aromanya nggak semerbak kayak yang saya set di medium dark. 1, 2, 3. Lebih lembut, lebih enak, sedikit fruity. Gurih. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kalau ini enak, pas lah, si kremanya tebel dan aromanya lebih ke floral, entah bunga apaan juga nggak tahu. Ya, emang saya pernah ke Guatemala terus mencium bunga-bungaan di sana. Oke, dan sekali lagi saya bukan bukan ahli sensori, jujur aja bukan ahli sensori yang bisa mendetek ini sampai detail banget. Saya lebih ke umum aja, wangi bunga-bungaan. Lalu misalkan ya memang anyway udah ada notesnya juga kan, aroma notesnya bunga-bungaan, lalu ada fruity dan medium body sama citrusy acidity. Tapi ini udah nggak berasa citrusinya. Kalau kemarin saya di roasting light to medium, dia ada citrusnya kenceng banget dan aroma orange-nya, bahkan aroma orange-nya yang kenceng. Di sini yang ini nih, yang ini medium dark, aroma orange-nya masih berasa. Oke, saya akan bikin es kopi susu. Kita akan tes ya, rasanya kayak gimana. Saya akan kasih tuang susu sekitar segini, lalu saya akan kasih sekitar segini, cukup. Oke, kita akan cobain si rasanya kayak gimana. Kita putar-putar dulu. Ada yang salah dengan kamera ini dari kemarin, error mulu. Oke, kita cobain. Enak, buat saya sih enak. Ya, tapi medium body ya. Full Arabica. Sedikit ada sensasi burnnya. Sedikit kayak kalau kalian beli, ada sedikit spicy-nya kalau udah dicampur ini. Enak. Oke, lumayan berhasil roasting ala-ala suka-suka, bikin di dark roast. Maksudnya bukan roastingan yang gagal, tapi memang kemarin aimingnya saya adalah maunya di dark roast dan mencapai di sana si level colornya. Cuman medium body aja untuk, walaupun saya nggak kasih semua, tapi kalau diminum espresso kayak gini juga mungkin kayak yang si medium itu dibikin espresso lebih playful lagi. Enak. Emang ini untuk kopi susu campurannya lebih lembut, lebih sweet, sedikit lebih kayak ada hints sedikit aja spicy-nya.
Careful bro. Oke, berhasil. Oke. Apa ya nextnya ya? Saya pengen berbagi, tapi saya nggak tahu nih. Oke lah. Ini sedikit sih, tapi akan saya coba lempar ke teman-teman ala-ala suka-suka. Silahkan jika berminat, langsung komen-komen seru aja di bawah. Kenapa pengen nyobain? Kita akan mencoba menerka-nerka. Silahkan saya kasih terus apakah ini enak atau enggak. Silahkan aja sih. Tapi untuk the whole konsep saya pikir ini oke. Ini ini dark roast, jadi jangan berharap ini bikin V60 dan lain-lainnya. Ini memang untuk campuran susu ya. Tapi kalau kalian mau bikin kopi hitam silahkan juga. Silahkan di kolom komen, kita akan ya buat sangat tahu ya buat satu orang aja deh. Buat satu orang, silahkan yang berkeinginan mencoba perdana roasting dark roast versi saya dengan manual roasting menggunakan perasaan, penuh cinta, penuh rasa. Silahkan. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.